Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, buat kalian yang pengen banget ningkatin skill komunikasi, kalian pasti sadar deh kalau public speaking yang memukau itu nggak terjadi begitu aja. Ada seninya. Di sesi kali ini tujuan kita jelas banget. Kita bakal mengubah insting alami kita dalam bercerita yang sebenarnya udah ada di DNA kita menjadi senjata komunikasi dan public speaking yang super terstruktur, kuat, dan pastinya bikin audiens terpukau. Kita bakal bedah habis-habisan ilmu di balik sebuah narasi. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng ya. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa dari zaman kita masih kecil, diceritain dongeng sebelum tidur, sampai sekarang kita hobi maraton film atau ngikutin berita, kita tuh kayaknya terobsesi banget sama cerita. Kenapa kita nggak bisa lepas dari itu? Percaya atau nggak, ini bukan sekedar buat hiburan semata loh. Kebutuhan untuk bercerita dan dengerin cerita itu sebenarnya adalah keharusan biologis dan fundamental yang benar-benar membentuk fondasi kebudayaan kita sebagai manusia. Dan fakta ini ngebawa kita ke sebuah konsep akademis yang luar biasa banget. Di tahun 1987, Fisher dan kemudian disusul Niles di tahun 1999 mengenalkan istilah Homo narrans, yang artinya manusia sebagai pencerita. Menurut mereka, kita ini nggak cuma sekedar numpang hidup. Kita itu ngebentuk pengetahuan kita, menciptakan sistem kepercayaan, dan membangun kebudayaan yang lewat cerita-cerita ini. Jadi pas kalian lagi presentasi di depan kelas atau bikin konten seru di media sosial, boom, kalian sebenarnya lagi menjalankan desain evolusioner kalian. Keren banget kan? Nah, biar pembahasannya enak, peta jalan kita hari ini dibagi jadi 5 poin utama. Kekuatan cerita, jenis-jenis cerita, struktur narasi, praktik penyampaian, dan ditutup dengan era digital. Kita masuk ke bagian pertama, kekuatan cerita dalam public speaking. Poin paling krusial yang harus kalian tahu adalah cerita itu ibarat obat penawar paling ampuh buat presentasi yang garing dan membosankan. Waktu kalian nyampein informasi pakai cerita, kalian tuh nggak cuma sekedar muntahin data ke audiens, sama sekali nggak. Kalian lagi memicu audiens buat memvisualisasikan adegannya langsung di kepala mereka. Cerita itu bisa nyentuh sisi emosional yang bikin pesan kalian nempel kuat di daya ingat mereka. Bayangin aja, kalau audiens mulai ngantuk atau mainin HP, satu cerita yang disisipkan dengan pas bisa langsung narik perhatian mereka balik ke kalian 100%. Lanjut ke bagian 2, jenis-jenis cerita. Ngomongin soal medium narasi, spektrumnya ini luas banget teman-teman. Mulai dari cerita pengalaman pribadi yang super intim, sampai cerita dokumenter sejarah yang isinya 100% fakta. Tapi yang benar-benar menarik buat dibedah adalah bentuk cerita tradisional yang sering banget dipakai buat nyampein pesan tersembunyi. Misalnya nih, fabel. Fabel itu unik banget karena pakai karakter binatang yang bisa ngomong dan bertingkah layaknya manusia. Ini sebenarnya cara yang cerdik dan luas banget buat nyindir atau ngasih kritik tanpa bikin orang lain tersinggung. Terus, kita juga punya dongeng, yaitu cerita fiksi yang fokus banget buat nancepin nasihat dan nilai-nilai moral. Keduanya adalah alat diplomasi pesan yang brilian banget. Sekarang kita masuk ke bagian 3, struktur narasi. Biar cerita yang kita bawain itu solid dan gak kemana-mana, kita bisa pakai pedoman struktur narasi klasik dari Labov. Ini esensial banget buat dipelajarin. Pertama, kalian harus buka dengan opening, kasih pernyataan singkat topiknya tentang apa. Terus masuk ke orientation, di mana kalian ngebangun konteksnya. Siapa aja karakternya, kapan kejadiannya, dan di mana lokasinya. Nah, ini bagian yang terpenting, complicating events alias inti konflik dari cerita kalian. Sebagai trik public speaking, coba deh kalian naikin sedikit volume suara kalian di bagian ini buat ngasih penekanan pada klimaks ceritanya. Dan pastinya semua itu harus ditutup dengan resolution, yaitu penjelasan tentang gimana masalah tadi akhirnya terpecahkan. Oke, struktur udah paham, sekarang kita melangkah ke bagian 4, praktik penyampaian di lapangan. Percaya deh, penyampaian yang epik itu dimulai bahkan jauh sebelum kalian buka mulut di atas panggung. Langkah persiapan yang pertama tentu aja, pilih cerita. Kalian harus benar-benar nyaring hal-hal negatif dan mastiin cuma nilai-nilai baik aja yang mau dibagikan. Setelah itu, jangan lupa untuk berdoa dahulu. Ini penting banget supaya mental kalian benar-benar siap dan niat kalian lurus. Tujuannya apa? Supaya nilai-nilai positif dalam cerita itu tertanam kuat di hati kalian dulu, baru deh energinya bisa memancar tulus ke hati para audiens. Nah, pas kalian udah mulai eksekusi fisik di depan orang banyak, ingat ya, postur itu segalanya. Atur posisi kalian, entah itu duduk atau berdiri, pastikan kalian tegak dan kelihatan dinamis. Jangan sampai kelihatan bersandar, males-malesan, karena tubuh yang tegak ngasih sinyal yang kuat kalau kalian itu siap dan penuh energi. Terus kalau kalian bawa alat peraga visual kayak buku, tunjukkan dengan jelas ke arah audiens. Biasakan juga buat ngebacain judul sama nama penulisnya ya.
Ini bukan sekedar basa-basi, tapi langkah nyata buat ngajarin audiens kita gimana caranya menghargai karya cipta orang lain. Bagian ini nih yang ngebuktiin bedanya pembicara amatir sama pembicara yang memukau. Mengutip kalimat brilian dari bukunya Hilbram Dunar, beliau bilang, emosi menunjukkan kesungguhan hati. Bayangin kalau kalian ngomongnya datar banget tanpa ekspresi, dijamin audiens bakal kehilangan fokus cuma dalam waktu 30 detik. Cara paling ampuh buat mancing emosi yang otentik adalah dengan masukin pengalaman pribadi kalian di awal-awal pidato atau presentasi. Pas kalian buka obrolan pakai cerita pribadi, suasana bakal langsung mencair, terasa jauh lebih akrab, dan otomatis ngebangun jembatan emosi yang kuat banget sama audiens kalian. Jadi, buat ngerangkum aspek penyampaian fisik ini, kalian itu sebenarnya dibekali 5 alat utama. Storytelling itu materi utamanya. Tapi bahasa tubuh, nada suara yang asyik, cara kalian ngatur jeda yang dramatis, ditambah isyarat visual, nah itu semua adalah kendaraannya. Kelima elemen ini harus benar-benar menyatu harmonis. Kalau kalian mau all out, kalian bahkan bisa berimprovisasi menirukan suara tokoh-tokoh tertentu biar karakternya beneran hidup di panggung. Perpaduan yang pas dari alat-alat inilah yang pada akhirnya bikin audiens terhipnotis dan pesan kalian nyampai ke pikiran mereka secara mendalam. Terakhir, kita meluncur ke bagian 5, digital storytelling di era baru. Kita tadi udah ngebahas panggung tradisional secara tuntas. Pertanyaannya, gimana seni kuno bercerita ini bisa survive dan beradaptasi di zaman now? Jawabannya, digital storytelling. Ini adalah sebuah seni modern yang meramu pesona narasi klasik dengan kecanggihan media digital kayak gambar, teks, audio, video, dan musik buat nyiptain konteks emosional yang jauh lebih dalam. Media baru ini bawa karakteristik yang bener-bener revolusioner loh. Ada fleksibilitas bentuk konten, ada universalitas yang bikin karya kalian bisa tembus audiens di ujung dunia, sampai interaktivitas di media sosial di mana audiens bisa langsung komen dan berpartisipasi jadi bagian dari cerita itu sendiri. Pastinya buat bikin itu semua ada proses panjang yang harus dilewatin, mulai dari tahap menggali ide brilian, nulis skrip, masuk meja produksi, sampai akhirnya dipublikasiin buat dapetin umpan balik. Dan di sepanjang proses itu, ada 7 elemen kritis yang pantang banget dilupain. Contoh simpelnya aja nih, perhatiin gimana elemen pacing atau tempo waktu dikawinin sama kekuatan soundtrack itu bisa langsung menggantikan fungsi jeda dramatis dan bahasa tubuh di public speaking tradisional. Musik latar yang tepat bisa ngegantiin naik turunnya nada suara. Kalian juga harus mastiin yang namanya ekonomi atau efisiensi narasi. Artinya, cerita kalian harus padat, visualnya dapat dan gak muter-muter, bikin bosan. Nah, sekarang kita muter balik lagi ke pertanyaan awal. Kita ini emang didesain secara evolusi sebagai Homo narans. Kita lahir, tumbuh, dan hidup untuk bercerita. Kalian udah lihat betapa dahsyatnya kekuatan sebuah cerita, ngerti gimana struktur kerangkanya, tahu trik-trik penyampaiannya, dan bahkan udah lihat gimana cara meledakannya lewat media digital masa kini. Jadi pertanyaannya, dengan semua ilmu dan kerangka luar biasa yang sekarang udah ada di tangan kalian, cerita berdampak apa yang bakal kalian bagikan ke dunia setelah ini? Panggungnya, mau itu panggung sungguhan dengan mic atau layar digital dari smartphone kalian, sekarang sepenuhnya milik kalian. Teruslah berkisah, bagikan pesan kebaikan, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.